Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan lagi mengenai perwaletannya di dunia walet lagi. Karena kebetulan juga ini ada pertanyaan saudara-saudara kita lagi di bawah kolom komentar. Saya lihat, saya perhatikan. Itu pertanyaannya dia saya mau angkat sekarang mengenai walet adanya musim hujan, ya, adanya musim hujan, karena saudara kita ini menanyakan mengenai kenapa waliknya bang itu kalau hujan kemarin saya lihat banyak sekali, sekalinya besoknya kurang, maksudnya kurang itu di dalam ruangan RBW. Katanya dia minggat atau pergi, saya tidak tahu ya, jelasnya itu bahasanya di bawah kolom komentar saya saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, sebelumnya saya lanjut konten tutorialku ini. Tolong saudara saya dimanapun anda berada, silakan kita simak videonya, tonton bersama. Semoga ada ilmu pembelajaran di dalam, kita petik namun sedikit kita syukur ya. Jadi oke lah saudaraku, sekarang saya kupas ini mengenai adanya musim hujan, ya, istilahnya gerimis. Begini saudaraku, karena ini saya lihat memang itu kalau musim penghujan atau boleh dikata gerimis ya, kan biasa itu kalau belum terlalu keras hujan itu biasa gerimis. Biasa itu walet memang banyak di bagian area bangunan, istilahnya bermanuver. Karena walet itu suka air hujan ya, walet itu suka kalau gerimis, biasa juga mendung. Biasa itu padat itu di daerah bangunan, keliling-keliling itu ya, dia itu di daerah-daerah suara biasa keluar masuk, burung liar biasa mendekat, itu dia suka main kalau gerimis, begitu juga kalau mendung. Jadi jangan juga heran saudaraku mengenai adanya walet itu kalau gerimis. Jadi kalau kita perhatikan burungnya yang bermanuver di daerah bangunan, di area bangunan, itu sebenarnya hanya main, ya, hanya main. Jadi kita itu tidak usah terlalu terkecoh di situ. Kita nggak biasa saja, ya, ibaratkanlah kita itu sebagai hiburan, ya. Karena biasa memang, karena saya juga pernah mengalami waktunya saya masih pemula. Umur walet saya itu masih muda, istilahnya baru menjelang 1 bulan lebih. Banyak itu burung keliling-keliling kalau mendung, itu kalau ke gerimis ya, banyak. Perkiraan kita itu, ini semua ini nanti tinggal nanti masuk ini. Luar biasa ini, ratusan itu di burung di situ. Ya, keliling-keliling itu di situ di dekat suara keluar masuk biasa di dalam. Ya, jadi tidak usah terkecoh saudaraku ya kalau kita lihat burung, karena memang modelnya walet begitu. Kadang bergerumu biasa langsung banyak di situ, kadang tidak ada sama sekali kalau agak-agak panas matahari, apalagi kalau siang-siang itu susah walet dilihat. Biasa itu ke pinggiran, apakah dia di pinggir sawah, di pinggir empan, di perkebunan, biasa dia cari makan karena habitatnya di situ ya. Pakannya, maksud saya pakannya. Walet begitu. Biasa itu kalau mendung, dia merapat di bangunan, di daerah bangunan itu mendung, biasa gerimis. Banyak biasa itu saudaraku ya, banyak keliling-keliling. Jadi kalau banyak kita lihat begitu ya santai saja, tidak usah terlalu bahasanya menggebu-gebu bilang ini walet saya semua nanti tinggal ini, bagus ini kalau tinggal semua ini, karena banyak sekali saya lihat keliling-keliling ini. Di situ dekat LMB-nya main-main di situ. Jadi walet itu dia suka main itu memang kalau musim penghujan. Rata-rata itu yang punya RBW kalau mendung, kalau gerimis, itu biasa banyak walet di situ. Itu biasa juga kalau hujan langsung hujan itu istirahat, biasa juga di situ keliling. Tapi burung itu akan pergi, hanya dia datang main. Karena ada dua datangnya walet itu, ada dari yang RBW biasa, RBW yang tetangga-tetangga yang punya bangunan juga biasa di situ datang main. Burung liar juga baku campur, ya. Biasa memang kita itu istilahnya kayak kita tuh kecewa kalau kita lihat burung langsung kita lihat di dalam, waduh tidak ada ini.
Padahal saya lihat itu burung itu banyak sekali keliling-keliling. Kenapa di dalam ini tidak ada? Paling ada ya begitu-gitu berapa. Apalagi kalau bangunan RBP mula, istilahnya bangunan walik baru masih baru. Begitu saudaraku ya itu. Makanya itu pertanyaan sempat juga saya jawab itu dengan tulisan umur RBW-nya Bang berapa lama? Umur bangunannya sudah berapa lama? Nah, itu yang saya tanya itu, tapi tidak ada saya lihat jawaban kembali. Nah, kebetulan saya angkat juga ini supaya teman-teman kita itu yang melihat burung itu di bagian bangunan yang keliling-keliling di atas, kalau gerimis atau mendung ya tidak usah terlalu ibaratkan kayak mengharap di situ, karena walik memang begitu. Tapi mudah-mudahan itu yang keliling bisa tinggal semua nanti ujung-ujungnya ya. Istilahnya lambat laun itu akan dia tarik. Mudah-mudahan yang penting kita optimalkan selalu suaranya, suara luar, suara penariknya kalau pakai narik, suara inap ya. Optimalkan juga bagian kelembaban ya, kan itu kelembaban itu mendukung sekali walik bisa betah di dalam, bisa betah. Karena walik itu kalau dia mau tinggal harus dia kenal dulu itu di dalam bangunan, maksudnya di bagian di dalamnya itu dia keliling-keliling dulu bertengker. Perasaannya itu kalau dia nyaman, ada temannya di dalam, kan walik itu kan berkeloni ya, walik itu berkeloni. Nah, jadi kita usahakan itu optimalkan bagian dalam ya. Jadi itu saja intinya. Kalau walik, kalau musim panas itu susah kita lihat walik itu di sekitar bangunan, susah, maksudnya sulit sekali kita dapat. Karena kenapa? Kalau panas matahari itu biar itu burung sudah ribuan itu panen-panen per 2 minggu biasa itu susah juga itu burung kita dapat kalau panas matahari. Dia ke pinggiran itu. Nah, karena walik tempatnya walik main biasa itu jam-jam 9, jam 10 biasa main. Tidak lama itu keliling-keliling, keluar masuk, pergi lagi, kosong lagi bangunan dilihat. Padahal biasa ada di dalam. Biasa ada di dalam ya. Baik yang pemula maupun yang sudah istilahnya sudah berlanjur sekitar 3 tahunan 4 tahunan itu ya beda. Kalau wale-wale sudah 5 tahun ke atas ya sudah panen-panen per bulan itu atau per 2 minggu, nah itu sudah dianggap biasa yang begitu. Karena tetap biar musim panas musim hujan tetap banyak burung di dalam, karena sudah berjenjang burung. Ada yang bikin sarang, ada yang bertelur, ada yang ngeram, ada yang anaknya dikasih makan, ada yang sudah mau terbang anak. Nah itu kalau sudah burung banyak di dalam, istilahnya sudah padat. Nah itu tergantung dari umurnya RBW ya, umurnya RBW dan bagian dalamnya itu optimalkan bagian dalam. Kalau bagus bagian dalamnya semacam kayak terkontrol semua, itu biasa burung itu suka betah ya. Itu saudaraku ya. Itu karena ada juga itu pertanyaan tadi saya lihat itu, saya sempat lihat di kolom komentar itu, kalau di daerah kan kemarin itu saya bahas itu mengenai adanya suara inap mati. Nah itu perlu, bagus sekali pertanyaan saudara saya itu mengatakan kita pakai tenaga surya apa itu KW ya, WHK apa itu HWK itu tidak salah, yang jelasnya tenaga surya. Nah itu bagus masukannya itu, terima kasih banyak saudaraku sudah sharing. Nah makanya saya bilang kita mengambil pendapat, kita juga bisa berpikir ya, karena kita itu manusia tidak ada yang sempurna ya, kurang dan lebihnya. Jadi kita itu saling mengisi, saling sharing. Ada yang membingungkan perlu kita tanyakan ya. Karena memang itu di dunia walik kita perlu itu istilahnya saling bertukar pikiran. Tapi kita juga lihat saudaraku, istilahnya kalau di dunia walik itu kita bertukar pikiran, dilihat juga keadaan di mana dia punya walik, di mana dia punya ilmu di perwalitan ya. Kita perlu kita pahami. Semacam ini saudara kita ini yang melihat burung ini musim gerimis, istilahnya hujan. Nah itu dia menanyakan di bawah kolom komentar, saya lihat kemarin Bang banyak sekali keliling, banyak di dalam, kenapa besoknya langsung kurang? Begitu, dia bermalam tapi besoknya langsung kurang. Jadi biasa memang begitu, apalagi kalau bangunan baru, karena biasa terjadi
Begitupun juga di rumah. Dulu itu masih umur saya punya wali itu baru bulan. Itu banyak tinggal. Sekiranya saya masuk lihat, karena dulu itu kan belum saya paham. Oh, saya di pertama dulu saudaraku itu 3 hari masuk lagi lihat 3 hari, kan saya belum paham di perwaletan. Tahu itu wale kalau selalu dimasuki itu dia itu burungnya tadinya tahu mau inap, akhirnya tidak jadi inap karena dia canggung. Dia canggung, dia ada di dalam, kita masuk. Apalagi kalau burung masih baru, maksudnya baru beradaptasi bagian dalam, belum cukup 1 minggu. Ya, makanya itu saya maksud, jangan selalu dimasuki. Kalau pemula beda, kalau sudah lama, sudah padat burung itu kan sudah beranak, bercucu, cici lagi. Ya, itu sudah jadi masalah. Istilahnya bahasanya agak burungnya di dalam itu agak jinak karena sudah terbiasa lihat orang. Ya, kita sering masuk panen, itu sering masuk semprot, diadakan penyemprotan bagian hama di dalam. Nah, beda kalau bangunan baru, istilahnya masih muda. Jangan selalu dimasuki saudaraku ya, karena itu tadinya itu burung itu mau inap, sudah beradaptasi bagian dalam, sudah keliling-keliling, mengenal itu bangunan, di bagian dalamnya itu istilahnya bermanuver di dalam. Kita masuk lagi, jadi dia terganggu. Apalagi kalau kita lama di dalam, panas lagi, ya. Jadi itu kita bau badan kita itu ada. Wali itu tahu kalau kita dari dalam, apalagi kita keringat di dalam itu. Kan di penciumannya wali itu tajam sekali saudaraku. Jadi itulah maksud saya, itu jangan diganggu kalau bangunan baru. Itu juga saudara kita bertanya juga di bawah kolom komentar, berapa lama bang, berapa lama itu bangunan baru bisa kita masuki kalau baru di-on-kan, baru diaktifkan, istilahnya masih pemula. Bangunan baru ya, ini maksudnya. Jadi itu yang paling bagus itu 3-4 bulan pengecetan. Jadi pada waktunya kita mau aktifkan, usahakan optimalkan semua dalam dulu, karena ini jangka 3-4 bulan baru kita masuk. Itu terkecuali suaranya mati di dalam, itu bisa kita masuk sebentar, perbaiki dulu baru kita keluar, tidak apa-apa. Tapi waktu masuk ada kita masuk itu jam 8 atau setengah 9 sampai jam 9 ya. Karena kalau jam 10 itu setengah 10 biasa, itu biasa ada burung itu bermanuver bagian dalam, mau mengenal itu bangunan ruangan di dalam. Jadi kita jangan selalu masuk, pakai waktu ya. Kalau pemula, saya bicara pemula ini ya, mengenai itu tadi. Sama dengan itu tadi itu yang saudara lihat itu burung, banyak sekali keliling-keliling itu sampai ratusan di atas itu. Sudah gelap itu di monyet-monyetnya di atas bahasanya ya, karena ada bilang mengatakan monyet-monyetnya ya, ada bilang pos-posnya di atas, ada yang rumah-rumahnya, banyak bahasa. Itu di LMB-nya, coba masuknya burung di situ keliling itu kalau gerimis. Jadi itu anggap biasa saja saudaraku, anggaplah sebagai itu penghibur. Kita tuh gembira lihat kalau begitu, karena sudah ada di pikiran kita, wah luar biasa ini burung ini kalau tinggal semua ini cepat ini cetak saran ini. Enggak saudara ya, tidak. Burung itu kalau pemula itu burung itu hanya main. Tapi mudah-mudahan itu yang kita lihat itu nantinya lambat laun akan masuk semua. Ya, itu yang kita inginkan ya. Itu saudaraku ya. Jadi itu. Tapi kalau kita lihat kayak begitu tadi itu banyak burung yang keliling-keliling itu waktunya mundung apa. Itu enggak tinggal semua itu saudaraku ya, enggak. Hanya dia main. Walik memang begitu modelnya, keluar masuk. Pada waktunya mendung dia keliling, gerimis juga keliling, hujan keras. Setelah hujan, selesai hujan biasa juga keliling, karena bangunan itu agak basah. Dan banyak juga itu saudara-saudara kita, teman-teman kita itu seakan-akan dia menyamakan itu kalau habis hujan dia basahkan bangunannya, dia teteskan air itu keliling. Sampai bangunan itu dibasahkan tiap hari, dikasih jarangkan air itu ya, di pipa, yang jelasnya dirancang itu bagian luar. Walik itu tidak begitu saudara. Walik itu suka air, tapi kalau bukan air hujan beda kalau bagian dalam itu hanya mendinginkan ruangan. Makanya walik itu kalau hujan dia suka itu banyak terbang itu kita lihat, karena beda itu air hujan dengan air yang biasa, beda ya.
Makanya itu biasanya itu kalau walek itu kalau pamannya mau mendung, dia tahu itu walek kalau mendung, keluar semua itu keluar, apalagi kalau agak keras angin. Nah di situ kita lihat walek banyak, karena walek itu berkoloni, ya. Begitupun juga kalau hujan-hujan rinti-rinti itu, di situ juga banyak di daerah bangunan keliling. Setidaknya di area bangunan sampai keluar masuk itu di LMB-nya. Nah biasa kita di situ istilahnya kayak terpukul, kayak kecewa. Kenapa ini banyak burung saya lihat kemarin? Kenapa saya masuk cek lihat itu kenapa tidak ada? Paling ada ya gitu-gitu itu burung yang tinggal. Nah itu saya maksud. Jadi tidak usah terkecoh mengenai yang burung tadi yang kelilingi bangunan itu pada waktunya gerimis, mendung. Nah, saudaraku ya. Jadi itu intinya saudara. Namun burung itu selalu kelilingi bangunan. Mudah-mudahan ujung lambat laun nanti akan dia masuk pelan-pelan ya. Dia masuk pelan-pelan sampai beradaptasi di dalam. Berkembang dia, bikin sarang, bertelur sampai dia netas. Nah itu. Jadi itu intinya saja saudara. Kalau mau berhasil, ya kalau mau berhasil kita harus berusaha, ya. Tidak segampang itu namanya walek, ya tidak segampang itu. Kita harus berjuang memang, ya. Jangan kita mengatakan bangunan sudah jadi, langsung kita tunggu hasil. Oh tidak, kita harus betul-betul itu merawat itu bangunan. Kita harus perhatikan bagian dalam karena banyak juga itu tantangannya walek. Banyak sekali tantangannya walek. Ya, banyak hambatannya, rintangannya, hambatannya banyak. Ada yang kemarin itu judul di Tokmail itu saya punya judul itu. Tantangan, hambatan, rintangan, banyak cobaan, penuh dengan cobaan. Itu ada judulnya itu yang kemarin saya bikin itu. Mengenai itu saudaraku, jadi itu kita di dunia walek itu tidak semudah itu, Tapi memang kita perlu mendengar pertanyaan-pertanyaan, istilahnya mendengar dari jawaban-jawaban teman kita itu yang sudah senior. Ya itu, makanya saya itu di konten tutorial saya itu judul itu channel saya 75 Penjelajah 75 Rahasia Sukses Sarang Walek. Nah itu. Karena itu penjelajah 75, saya itu kan istilahnya menjelajah. Saya keliling saudara. Saya keliling menjelajah. Begitupun juga saya jelajah walek. Maksud saya jelajah walek, saya dalami di dunia walek. Ya, saya dalami di dunia walek. Baru saya bisa menguasai ya keluh kesahnya walek. Jadi itu walek saudara itu sampai itu saya punya walek dulu itu di dalam itu saya tangkap, saya ukur itu berapa panjang sayapnya. Saya ukur itu saudara, itu sayapnya kiri kanan 27 itu dia punya sayap. Saya mau dalami betul-betul namanya walek, istilahnya burung walek. Nah itu telurnya lamanya berapa lama baru dia bikin sarang, berapa lama dia bikin itu, berapa lama itu baru dia bertelur, berapa lama itu telurnya digeram baru dia netas anak, berapa lama anak itu dari netas tadi sampai dia jadi walek dewasa sudah terbang. Saya itu pelajari semua saudaraku, saya dalami. Saya tidak melihat dari buku, tidak. Saya belajar di walek saya. Kenapa saya cara belajar saya itu saya pakaikan CCTV asal mulanya. Ya tapi sekarang sudah tidak ada CCTV sekarang. Saya lepaskan semua itu CCTV ya. Ya itu saya belajar di situ 3 tahun saya itu dalami itu di dunia walek saudara. 3 tahun. Begitupun juga sarang. Kan pernah ada itu perjalanan hidup saya di dunia walek. Kisahnya itu perjalanan saya di dunia walek. Itu saya sudah ceritakannya panjang lebar itu hampir 1 jam 50 menit lebih. Nah, coba kita ikuti di situ. Penuh perjuangan. Itu pun yang saya jelaskan itu yang kemarin itu di video saya itu perjalanan saya di dunia walek itu masih banyak yang belum saya kasih masuk ya. Istilahnya penderitaan, keluh kesahnya namanya di walek. Menghadapi walek ya, cobaannya. Kita butuh kesabaran, kerja keras. Ya, kita telaten. Itu banyak cobaan, kita harus sabar menghadapi. Karena memang begitu di walek itu begitu, karena istilahnya walek itu ibaratkan kita berhadapan dengan berhadapan yang burung yang tidak bisa seperti kayak ayam.
bisa ditangkap, ya. Nah, ada juga saudara itu, ada teman saya itu, saudaraku minta itu telurnya, minta anaknya, pernah saya kasih itu anak wale itu, pernah saya kasih, kalau tidak salah itu saya kasih itu 5, katanya dia mau simpan di bangunannya. Waduh, payah kalau begini. Jadi saya tuh ketawa. Jadi kalau saya kasih anak wale di mana? Kan ini kan sudah mulai terbang, sudah mau terbang. Saya mau saya simpan di dalam, Bang, supaya itu bisa memancing. Saya bilang, tunggu dulu. Kalau saya kasih anak wale, kira-kira mampu kasih hidup di dalam? Tidak mungkin juga kita selalu mau masuk toh, karena mengganggu itu kalau selalu kita mau masuk, apalagi pemula. Diambil saja itu anak wale itu 5. Saya bilang, kalau saya jangan, tapi kalau mau ambil ya bawa saja. Tapi kasihan itu, tidak di induknya nanti itu, itu sudah mau terbang, ada itu sampai itu yang wale tadi yang diambil itu 5 burung, ya, 5 biji burung wale, anak wale itu bersusun-susun itu besarnya diambil, mati semua di dalam ruangan RBW-nya, dia simpan. Saya bilang gimana caranya kira-kira? Siapa yang mau kasih makan? Dan kalau di dalam itu apa yang mau aduh, betul-betul. Sampai-sampai itu ada sarang juga diambil sama saya. Itu diambil waktu saya panen, diambil sarang itu 4 keping. 4 keping itu sarang diambil, baru dia pasang di sirip. Kan dia pakai papan sirip, dia kasih melengkeh di sirip, baru itu anaknya disimpan di situ. Saya bilang di mana pikirannya ini teman-teman, saudara-saudara ini, saudaraku ini. Siapa yang kasih mau makan? Maksudnya siapa yang kasih makan itu anak walek? Nah, sedangkan indunya ini jauh dari rumahnya, ada satu tempat, semua mati. Jadi tinggal itu sarang. Kan itu sarang itu dia pakai lem lagi. Aduh, betul-betul ini sangat lucu, saudara. Lucu dan gimana ya? Itu caranya dia, katanya dia semua pancing supaya. Jadi saya bilang, waduh, betul-betul oke lah. Bahasanya katanya biar kalau memang paling mati itu, kalau memangnya dia mati itu, yang penting ada wali masuk di dalam, karena ada anak wali di dalam. Jadi bahasanya supaya ini wali yang di luar bisa terpancing masuk, tinggal. Kalau ada wali tinggal itu yang tadi anak itu, ya biar katanya mati. Saya bilang, kau itu membunuh kau itu, kasihan itu anak wale. Saya tidak mau kasih sebenarnya, saya tidak mau kasih, tapi diambil di dalam ruang RB saya. 5 itu anaknya, karena itu ada 3 sarang, itu 1 jati itu telurnya 1, tinggal 1, apakah jantan atau betinanya tinggal 1. Tapi yang 2 tadi itu 1 pasang, betina dan jantan, saudaraku ya. Nah, diambil semua itu. Diambil semua, dan diambil juga sarang itu, berapa ya? 3 itu sarang diambil. Betul-betul saya larang juga, tidak enak karena teman. Karena itu saya pikir ini anak nanti ini anak wali ini siapa yang kasih makan di dalam ruangan. Jadi diambil pancingan dengan itu sarang. Tidak ada. Tidak ada saudara. Itu sia-sia saja, sia-sia. Ya. Ada juga saudara ya, ada juga. Dia ambil juga di rumah ada, tapi 2 biji itu waktu teman juga ambil. Itu saya sepunya wali itu waktu baru umur berapa ya, sekitar 4 bulanan ya. Dia ambil itu anaknya, kasihan saya bilang itu saya mau populasi, kenapa kau ambil lagi itu. Itu anak wali dia jatuh ke bawah tapi masih hidup. Itu waktu dia masuk di ruangan saya karena dia juga mau membangun. Jadi diambil itu walek 1 pasang, 2, kalau salah itu waktu 2. Baru saya bilang, jadi kalau ambil ini bagaimana saya punya? Saya bilang, korban kami saja ini. Nanti saya kasih makan di sana. Begitu. Dia ambil itu 2 saudaraku, dia kasih makan, dibawa ke rumahnya, dia kasih makan. Mati juga. Ya, mati. Dia ambilkan itu makanan walik itu, dia kasih makan, mati. Tidak tahu gimana caranya, dia katanya dia mau rawat sampai hidup, nanti besar balik kasih masuk. Saya bilang betul-betul ini teman-teman semua ya. Itu jadi kita itu di walek harus mengalami ya. Karena saya sudah ceritakan semua ya. Semua saya sudah ceritakan. Sama dengan telur, ada juga begitu telur. Itu telur juga begitu. Tapi dia pakai sarang imitasi, baru diambil telur walek saya juga itu. Tapi itu waktu telur walek saya tidak salah diambil itu 3 telur walek baru disimpan itu di sarang imitasi.
Sampai itu sarang itu telur walek di dalam ruangan RBW-nya busuk. Sampai banyak semut di situ. Karena itu walek telurnya tadi itu kok lama. Ini caranya mau jadi anak kalau tidak ada yang ngeram, katanya dia mau jadi kepencingan. Jadi semua saya sudah alami saudaraku ya. Nah, apa yang mau dicerita lagi di dua perwaletan? Apa mau dicerita lagi? Jadi makanya saya bilang silakan kalau ada mau ditanyakan di mengenai dunia walek, silakan nanti saya kupas ya. Baik mengenai bangunannya, bagian subsistennya, bagian dalam, bagian walek, populasinya, sebelum dia membuat saran dan saran jadi begitu. Silakan tanya semua itu kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang ada keluh kesahnya. Begitupun juga telur, umurnya berapa lama baru dia netas. Begitu juga anak kecil sudah lahir, usianya sudah keluar, sudah netas dari telur, sudah lepas dari telur jadi anak. Dan berapa lama lagi tuh anak itu baru hingga jadi walek, sudah bisa terbang, sudah mulai dewasa. Nah, dewasa lagi nanti berapa lama lagi tuh walek baru bisa dia kawin lagi seperti tadi induk. Kalau dia sudah mengadakan perkawinan itu antara jantan betina, itu berarti sudah siap bertelur juga seperti induknya tadi. Semua saya paham itu saudaraku. Saya telusuri semua itu, ya. Jadi saya tidak usah lewat dari buku. Tidak usah saya lewat dari buku. Karena saya belajar di aslinya walek, alaminya walek, istilahnya bukan bajakan. Saya itu belajar di orinya, ya. Jadi saya paparkan semua saudaraku mengenai itu. Semacam bangunan-bangunan itu yang jauh dari tempat. Kayak kemarin itu yang saya bahas itu, bagaimana kalau suara inapnya mati. Jadi tidak usah terkecoh, santai saja. Tidak usah terkecoh, santai. Ada semua saya pembahasan itu saudaraku. Jadi enak ya, enak bisa terima. Jadi apapun yang keluhan saudara saya di lapangan, mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali, insya Allah saya kupas ya. Pokoknya sharing aja saudara, sharing aja. Silakan kasih saya pertanyaan mengenai walek, di dunia walek ya. Mulai dari bangunannya, mulai dari pondasinya sampai selesai, sampai berhasil, sampai walek, sampai menjual saran ya. Tingkatannya pun juga begitu saran ya. Silakan kupas, silakan sharing supaya ada pengalaman kita dapat, dan teman-teman itu yang belum paham bisa paham. Itu kan pahala semua saudaraku, memberikan motivasi sama teman-teman kita yang belum paham ya. Siapa tahu kalau gara-gara itu nanti dia bisa berhasil, alhamdulillah, itu disyukuri. Itu yang keinginan kita, itu yang kita mau ya saudaraku, supaya teman-teman kita itu yang galau, yang belum sukses, selalu merehab bangunannya, tidak pernah berhenti rehab, selalu memulai. Itu banyak teman-teman begitu. Ada lagi konsultan lagi, kerja lagi, begitu lagi, kerja lagi, begitu lagi. Jadi sampai kapan kita selalu memulai itu bangunan? Ya, itu. Jadi kita harus betul-betul paham walek ya. Jangan asal terjun di dunia walek. Harus betul-betul paham itu walek ya. Supaya enak kita terjun di dunia walek. Ada bangunan RBW sudah ada tempatnya, sisa kita bina bagian dalam. Terutama itu kelembapan suhu dan itu ventilasi angin, udara. Itu bagian dalam, optimalkan bagian suara ya. Semua itu suara panggil, suara inap. Kalau pakai suara tarik tidak jadi masalah, itu suara tarik ya. Itu waktunya, itu waktu masuk, waktu bunyinya suara, istilahnya kalau pakai timer, kalau pakai aki, kalau mati lampu, semua saya jelaskan itu saudaraku. Jadi enak. Kalau mengenai dunia walek silakan bertanya saudara ya. Karena alhamdulillah di dunia perwaletan saya sudah lebih 20 tahun ya alhamdulillah. Saya syukuri saudaraku ya, sudah ada pengalaman ya. Bukan saya bilang saya itu pintar, enggak. Makanya selalu saya bilang saya itu kurang dan lebihnya. Apa yang saya alami itu yang saya paparkan sama teman-teman ya. Mulai dari awal sampai sukses saudaraku ya. Itu perjalanan di perwaletan saya di dunia walek. Makanya itu judulnya saya punya di channel saya itu Penjelajah 75. Itu arti penjelajah 75. Itu kenapa ada gambar kayak bulan di situ, kayak bumi. Itu warna biru. Itu arti itu saya punya itu ibaratkan itu walek bagian atas ya. Sekarang itu membumi dia begitu. Makanya itu lambangnya saya taruh di situ.
Kenapa kayak bulan, kenapa itu warna biru? Itu ada artinya saudaraku. Saya tidak ambil lambang saja itu gambar kayak bulan, warna biru. Ya. Nah, begitu pun juga itu penjelajah. Itu walik itu kan modelnya walik dia menjelajah. Nah, jadi semua ada arti. Begitu juga rahasia sukses sarang walet. Itu rahasianya di mana sampai kita itu menjalani namanya kehidupan walet sampai kita bisa sukses, berhasil, sampai menikmati hasil. Nah, itu semua ada arti saudaraku ya. Itu saya punya lambang-lambang di situ. Nah, itu yang arti itu rahasianya itu isi. Ini semua saya kupas. Semua ini perjalanan saya kupas ini. Yang banyak saudara kita yang gagal sampai sekarang sudah berapa bangunannya, ya sudah menikmati. Nah, kemarin saya pernah tanya saudaraku ya, ada teman-teman itu saya tangani itu sampai datang di rumah menangis. Dia itu pegawai, dia guru kepala sekolah, dua-duanya suami istri. Sampai dia malas pergi mengajar gara-gara walet. Karena kalau dia banding gajinya, padahal kepala sekolah ini saudara, kepala sekolah SMP, dia punya suami, istrinya kepala sekolah SD. Nah itu sampai dia menangis itu waktu datang di rumah, bawa mobilnya, hasilnya katanya ini. Saya bilang tidak, kita tetap mengabdi di negara karena kan dia ke PNX ya, pegawai negeri sipil, guru harus ya itu. Dia sudah berhasil alhamdulillah. Jadi dia mendirikan lagi bangunan, tambah lagi bangunannya saudaraku. Hasilnya tadi itu yang saya tangani. Padahal rumah BTN itu saudara ya, itu rumah BTN itu. Tapi namanya rezeki alhamdulillah. Nah itu, jadi kita harus berusaha ya, telaten ya itu. Jadi okelah saudara, itulah tadi saya kupas mengenai adanya burung yang banyak berkerumun, istilahnya keliling bangunan kalau gerimis, kalau mendung. Nah gitu. Setelah besoknya itu kenapa menghilang semua, ini saya sudah kupas tadi saudaraku ya, secara meluas per detail. Nah, mudah-mudahan bisa saudara saya itu di lapangan bisa paham, bisa memetik ya, bisa kita petik apa yang bisa kita praktekkan di ruangan RBW kita di lapangan pun begitu ya. Jadi oke saudaraku, karena kurang dan lebihnya saya ini seperti saudara kita, saya ini masih belajar ya. Saya manusia serba kekurangan. Nah, dan apa yang saya miliki itu saya syukuri. Karena ilmu yang saya miliki itu karena semata-mata karena Allah ya. Nah itu mudah-mudahan apa yang saya paparkan sama teman-teman bisa bermanfaat buat saudaraku, bisa sukses selalu. Jadi jangan bosan-bosan saudaraku ya, ibaratkan walet kita hadapi. Walet itu kelukesannya luar biasa, sama dengan konteng ya. Memang kita harus belajar saudaraku. Sedangkan kita mau sarjana itu kita harus karir dulu, mulai dari TK, SD, SMP, kuliah itu pun masih banyak hambatan di situ. Banyak hambatan, apa kita naik kelas kah atau tidak, lulus atau tidak lulus. Banyak cobaan sampai kita itu mencapai bisa S1 ya, sampai sarjana ya. Nah itu beda saudaraku ya, sama ini sama. Jadi kalau kita langsung mau berhasil saja, wah, kan banyak teman-teman juga itu istilahnya bahasa hater. Ya menjelek-jelekan teman-temannya itu sudah biasa itu saudaraku ya. Ya tergantung dari mereka. Dia menjelek-jelekan sesamanya ya, mau dia apa? Diterima saja. Ada juga pers istilahnya persnya mendukung. Ya tergantung dari saudara kita. Ya, dia menganggap gini ya, apa boleh buat? Saya sudah bilang jelek dan lebay itu saya serahkan kepada Allah ya. Karena saya sudah mengatakan kita itu manusia hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada Allah yang Maha Pencipta. Siapapun itu yang penting manusia bernyawa. Hablum minallahnya itu. Kalau hablum minan nas hubungan sesama manusia ya. Dan manusia tidak ada yang sempurna, kurang dan lebihnya ya. Nah, jadi kita saling membutuhkan, saling mendoakan, saling menghargai, saling menghormati ya. Oke saudaraku, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, silap. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang, dan perlu kita saring juga ya. Nah, oke lah, inilah pembelajaran saya berikan. Mudah-mudahan semua teman-teman saya mulai dari Sabang sampai di Merauke sehat selalu, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.